Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, tim penguji seleksi penerimaan mahasiswa baru, program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Rahmat Himawan. Saya akan mempresentasikan draft proposal disertasi saya yang berjudul Analisis Persepsi Konsumen, Antusias Konsumen, dan Faktor-faktor Budaya Masyarakat dalam mempengaruhi pembelian produk makanan ayam geprek di Kota Kediri, Jawa Timur. Latar belakang penelitian saya, perkembangan teknologi yang meningkat dan persaingan bisnis yang ketat telah memberikan perubahan perilaku pembelian di masyarakat. Ketiga faktor ini telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan bisnis di Indonesia, khususnya di bidang kuliner, dalam hal ini adalah produk makanan ayam geprek. Adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat, ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi internet yang terus meningkat, dan berpengaruh terhadap penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan jangkauan lebih luas. Pengaruh di usia kuliner contohnya, produk makanan yang sudah ada namun belum atau tidak dikenal luas dan hanya dinikmati oleh masyarakat lokal telah menjadi dikenal, tersebar, bahkan menjadi ikon wisata kuliner. Pengaruh lainnya adalah mempermudah dan mempercepat proses penjualan dan interaksi terhadap masyarakat ataupun konsumen. Persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesaing yang bermain dalam bisnis yang sama. Dalam hal ini adalah bisnis kuliner. Munculnya penjual dadakan ayam geprek di mana-mana telah menjadikan bisnis ayam geprek sebagai trendsetter bisnis bagi masyarakat. Adanya warung, restoran, PKL banyak menyajikan menu ayam geprek yang banyak dinikmati oleh konsumen dan selalu habis terjual. Ayam geprek sendiri juga dinikmati oleh semua segmen pasar konsumen, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Persaingan bisnis yang ketat lainnya ditandai dengan persaingan yang sengit antar bisnis kuliner, yaitu antara makanan tradisional dengan makanan modern, dan juga makanan inovasi. Perubahan perilaku pembelian ditandai dengan perubahan kebutuhan atau keinginan, minat, gaya hidup, dan pola hidup dari masyarakat. Masyarakat semakin maju dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Adanya kebutuhan atau keinginan dan minat yang semakin meningkat, yang menjadikan mereka menginginkan produk makanan yang berkualitas, bervariatif, dan inovatif, tidak ragu mengeluarkan biaya lebih. Konsekuensi persaingan yang ketat ini menjadi konsumen lebih cermat, pintar, selektif, dan semakin sensitif dalam memilih produk di pasar. Adanya infiltrasi budaya dari luar negeri memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat cenderung mudah terpengaruh dan menirunya, baik penampilan, makanan, dan lain-lain. Adanya dinamika yang terjadi di masyarakat tersebut dan perkembangan kemasan ayam geprek yang sangat pesat di mana-mana, bahkan terus survive sampai dengan waktu sekarang, menjadikan latar belakang saya melakukan penelitian ini. Rumusan masalah penelitian, bagaimana persepsi konsumen, antusias konsumen, dan faktor-faktor budaya masyarakat dalam mempengaruhi pembelian produk makanan ayam geprek di Kota Kediri. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui dan memahami persepsi konsumen, antusias konsumen, dan faktor-faktor budaya masyarakat yang mempengaruhi pembelian produk ayam geprek di Kota Kediri. Hipotesa penelitian kami bahwa persepsi konsumen, antusias konsumen, dan faktor-faktor budaya masyarakat diduga memiliki pengaruh yang sangat kuat atau positif dalam pembelian produk makanan ayam geprek di Kota Kediri. Kerangka teoretik, makanan ayam geprek ini bisa dikatakan menu baru kuliner dan saat ini menu makanan yang sangat dinikmati oleh konsumen di Indonesia. Karena hampir di setiap warung, restoran, PKL, food center di mal menyediakan menu ayam geprek dan bisa dikatakan terjual dengan cepat dan laris. Lalu faktor apa yang bisa mempengaruhi konsumen tersebut sehingga menu makanan ayam geprek yang terbilang baru tersebut bisa menjadi daya tarik dan minat yang begitu besar bagi konsumen untuk membelinya dan menjadikannya makanan kesukaannya. Hal ini dijelaskan dalam gambar berikut ini, di mana makanan ayam geprek dipengaruhi oleh 3 faktor: persepsi konsumen, faktor-faktor budaya masyarakat, dan adanya antusias konsumen dalam membeli ayam geprek di Kota Kediri ini. 3 faktor inilah yang akan berpengaruh terhadap ayam geprek itu sendiri, terutama konsumen yang membeli ayam geprek di Kota Kediri. Jenis penelitian ini merupakan ilmu ekonomi manajemen pemasaran yang lebih meningkatkan pada kajian perilaku konsumen.
Metode atau pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah penelitian dengan metode campuran yang merupakan kombinasi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan dari metode lainnya. Penelitian ini nantinya kita akan mulai dengan metode kualitatif dulu, kemudian diikuti dengan metode kuantitatif. Strategi ini dimulai dengan melakukan interview kualitatif dulu untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan, kemudian nanti diikuti dengan metode survei kuantitatif dengan sejumlah sampel untuk memperoleh hasil umum dari suatu populasi. Metode penelitiannya ada dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah metode atau pendekatan kualitatif. Ada dua metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah metode studi kasus untuk meneliti suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus penelitian kami yaitu adalah pembelian produk makanan ayam geprek di Kota Kediri. Metode yang kedua adalah metode fenomenologi yang digunakan untuk mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dalam hal ini adalah fenomena boomingnya makanan ayam geprek sebagai menu yang relatif baru yang telah menimbulkan suatu pengalaman-pengalaman manusia yang beraneka ragam, sehingga penelitian ini menggunakan pengalaman tersebut untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang persepsi konsumen, antusias konsumen, dan faktor-faktor budaya masyarakat dalam mempengaruhi pembelian makanan ayam geprek di Kota Kediri. Menurut Moleong 1996, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatinya. Dilihat dari proses penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menekankan metode observasi dan wawancara. Yang kedua adalah metode pendekatan kuantitatif. Metode ini merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini nantinya diukur dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Mengenai lokasi penelitian, kami lakukan di Kota Kediri, yaitu pada warung, restoran, rumah makan, pedagang kaki lima yang menjual menu ayam geprek di wilayah Kota Kediri sebagai objek kajian penelitian kami, dengan asumsi bahwa kejadian dan peristiwa serta pelaku yang diteliti berada di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur. Di samping itu, adanya antusias masyarakat di Kota Kediri sangat tinggi terhadap makanan. Mereka konsumtif, gemar, suka makan, ditandai dengan banyaknya variasi produk makanan yang dijual, baik itu makanan tradisional, makanan modern, dan makanan inovatif. Bahkan masuknya outlet kuliner nasional dan internasional di Kota Kediri. Ini semua menunjukkan bahwa Kediri memiliki potensi pasar yang begitu tinggi, sehingga kami sangat tertarik untuk mengadakan pelatihan di Kota Kediri. Sumber informan pokok penelitian ini adalah para pemilik atau pengelola warung-warung, restoran, rumah makan, pedagang kaki lima yang menjual menu ayam geprek, dan konsumen yang membeli menu ayam geprek di wilayah Kota Kediri sebagai subjek penelitian. Selanjutnya sumber penelitian ini nanti akan diambil 60 narasumber yang terdiri dari 20 orang pemilik industri kuliner yang menjual ayam geprek dan 40 orang konsumen yang mengkonsumsi ayam geprek. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara nantinya adalah dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk karyawan sesuai Syaribun Effendi 1995, baik untuk pihak outlet maupun konsumen. Observasi ke objek penelitian baik dengan cara formal atau informal dilakukan secara sistematis dan cermat serta bersifat partisipatif untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana kondisi outlet-outlet industri yang menjual ayam geprek dan konsumen ayam gepreknya itu sendiri. Yang ketiga adalah dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi data dari dinas atau lembaga terkait yang bersumber pada dokumen-dokumen di lokasi dan situs penelitian, menyalin dan mempelajari ketentuan formal, arsip atau catatan resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut. Data sekunder kami yaitu data umum tentang jumlah industri kuliner yang menyediakan menu ayam geprek di Kota Kediri. Selanjutnya dari data-data tersebut semuanya nanti akan dilakukan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh tersebut.
analisis data kualitatif ini ada dua pendekatannya. Yang pertama adalah pendekatan grounded theory yang dikembangkan oleh Strauss and Corbin 1997 yang merupakan suatu cara penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan proposisi atau teori. Untuk kerangka analisis penelitian, menurut Glaser-Strauss bisa digunakan teori grounded yang dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisa tingkat pertama dan analisa tingkat kedua. Faisal 1998. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis data tingkat pertama, yaitu berupa informasi responden. Data yang diperlukan adalah data tentang berbagai informasi menurut pemahaman dan rasionalitas pemilik atau pengelola warung, restoran, rumah makan, pedagang kaki lima yang menjual menu ayam geprek, dan konsumen yang membeli produk ayam geprek di kota Kediri. Yang kedua, analisis data pada tingkat kedua, yaitu analisis data untuk memahami dan mendalami makna jawaban responden dari kuesioner yang diberikan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini adalah pemilik atau pengelola warung, restoran, rumah makan, PKL yang menjual menu ayam geprek, dan konsumen yang membeli menu ayam geprek di wilayah kota Kediri. Selanjutnya, yang kedua, kami menggunakan pendekatan atau metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan, bagaimana gambaran dan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dan fenomena tentang analisis persepsi konsumen, antusias konsumen, dan faktor-faktor budaya masyarakat dalam mempengaruhi pembelian produk makanan yang geprek di Kota Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini adalah tentang fakta meningkatnya persepsi pembelian produk makanan yang geprek di Kota Kediri. Untuk memantapkan validitas dan kesahihan data, maka kami gunakan model analisis interaktif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, komparasi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kami melakukan triangulasi data untuk memeriksa sumber data, metode review informan, melakukan diskusi dengan teman sejawat, maupun dengan para ahli secara terus-menerus sampai menghasilkan data yang benar-benar valid, mulai tahun 1999. Data awal penelitian dari interview responden, baik dalam bentuk ungkapan, pengalaman sehari-hari, struktur, konfigurasi tanda-tanda, dan cara pengucapan dihimpun dalam catatan penelitian yang masih belum teratur. Dan dari kumpulan catatan tersebut, kemudian peneliti melakukan reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan. Miles and Haberman 1992 dan Nasution 1988. Metode atau pendekatan kualitatif ini peneliti menggunakan 4 variabel, yaitu variabel bebasnya adalah persepsi konsumen yang disebutkan X1, antusias konsumen X2, faktor-faktor budaya masyarakat disebutkan X3, sedangkan variabel terikatnya adalah pembelian produk makanan ayam geprek yang disebutkan dengan Y. Yang pertama adalah variabel persepsi konsumen. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup penerimaan stimulus yang diterima oleh pemilik atau pengelola warung, restoran, rumah makan, PKL yang menjual menu ayam geprek, dan konsumen yang membeli makanan ayam geprek di Kota Kediri. Dan kemudian terjadi pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri. Data untuk pengukuran variabel ini menggunakan skala 1 sampai 4 yang dimulai dengan sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Variabel yang kedua adalah variabel antusias konsumen. Antusias konsumen ini menunjukkan komitmen konsumen yang kuat terhadap penjual, bersifat emosional, memiliki tingkat korelasi yang kuat terhadap produk atau merek penjual, berorientasi jangka panjang, dan bersifat action motivating, dan konsumen harus merasa puas dan antusias. Data untuk pengukuran ini variabel ini juga sama menggunakan skala 1 sampai 4, dimulai dengan sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Variabel yang ketiga adalah variabel faktor-faktor budaya masyarakat. Faktor budaya merupakan bentuk paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang meliputi nilai-nilai, dasar, persepsi, pilihan, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Variabel faktor budaya yang bisa diukur dan digunakan dalam penelitian ini antara lain yang berhubungan dengan kemudahan dijangkaunya lokasi penjual ayam geprek, pemilihan lokasi penjual yang bersih, membeli dengan cara dibungkus itu dibawa pulang, makan bersama keluarga dan teman,
dan digunakannya pada acara keagamaan atau ritual kebudayaan, misalnya untuk acara syukuran dan lain sebagainya. Variabel yang keempat adalah variabel pembelian produk makanan ayam geprek. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan berbeda satu dengan konsumen lainnya, bergantung pada jenis atau tipe pembeliannya. Semakin kompleks kebutuhannya akan diambil, maka semakin banyak pihak yang terkait dan banyak pertimbangannya. Menurut Kotler 2002 ada 4 jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang rumit, kemudian perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, perilaku pembelian karena kebiasaan, dan perilaku pembelian yang mencari variasi. Pembelian ayam geprek termasuk dalam perilaku yang keempat, yaitu perilaku pembelian yang mencari variasi. Data untuk pengukuran variabel ini menggunakan skala 1 sampai 4, yang dimulai dengan sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi pemilik atau pengelola warung, restoran, rumah makan, pedagang kaki lima yang menjual menu ayam geprek, dan konsumen yang membeli makanan ayam geprek di wilayah kota Kediri. Dan juga untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel dan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Sedangkan analisis statistik inferensial kami gunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan data, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkenaan dengan data. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis ini adalah teknik korelasi berganda dan juga regresi linear berganda. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan pengolahan datanya dengan program komputer software SPSS, Statistik Program Social Science versi 15.0. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode campuran yang didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan ini, yakni untuk mendapatkan data yang objektif dan valid dalam rangka memahami tentang keputusan pembelian makan ayam geprek di Kota Kediri, Jawa Timur. Data kualitatif yang telah diperoleh tersebut kemudian oleh peneliti dianalisa dengan metode pendekatan kuantitatif, sehingga akan ditemukan perimbangan dari hasil penelitian ini dan bisa terukur secara ilmiah. Selama penelitian berlangsung dan setelah ditemukannya sebuah temuan proposisi nantinya, dilakukan juga upaya keabsahan data. Ada 4 kriteria utama validitas guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu standar kredibilitas, transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas. Lincoln and Guba 1985. Yang pertama, standar kredibilitas. Digunakan 7 teknik yang direkomendasikan oleh Lincoln dan Guba 1985, yaitu observasi dilakukan secara terus-menerus, triangulasi baik itu sumber data, triangulasi metode, dan penelitian lainnya. Terus kemudian adalah pengecekan anggota, diskusi teman sejawat, pengecekan mengenai kecukupan referensi, analisa kasus negatif, dan perpanjangan hasil penelitian. Standar yang kedua adalah standar transferabilitas, yaitu terpilihnya validitas eksternal, di mana keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesahihan antara konteks hasil penelitian dan pembaca serta hasil penelitian. Yang ketiga adalah standar dependabilitas, yaitu terpenuhinya persyaratan reliabilitas, mencermati padu tidaknya suatu konsep, kategori, dan penarikan kesimpulan dengan data yang tersedia, termasuk kenyataan yang di lapangan, menanggulangi kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian, serta melakukan uji keabsahan pada proses penelitiannya. Dan yang terakhir adalah kriteria utama validitas adalah standar konfirmabilitas, yaitu terpenuhinya persyaratan objektivitas di mana pengauditan konfirmabilitas dilakukan bersama dengan pengauditan dependability. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.